yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah dan doa. Yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian menjelang pemberangkatan ibadah haji Bapak Profesor Dr. Sugeng Priadi MH dan Ibu Dr. Ini Siswadi Mulia MSN dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Ibrahim, yang akan dibacakan oleh Nur Khalifatul Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samaa. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'maludh dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah atas segala firman-Nya.
Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sugeng Priyadi, MD, yang insya Allah akan menjalankan ibadah haji. Kepada Bapak Profesor Dr. Sugeng Priyadi, MD, dipersilahkan. Mic-nya gede, mic. Pak Bupati. Karena dulu pernah ya di sini ada acara Wakil Bupati, saya duduk di sebelahnya. Saya duduk di sini. Selamat datang Pak Cacat Sudrajat, ini anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Nasdem. Maka Pak Cacat, Premier Nasdem. Selamat datang. Kemudian selamat datang juga Bapak Camat Banyumas, teman seperjuangan untuk apa? Sejarah kota Banyumas, wisata. Kemudian pada teman-teman prodi biologi, kemudian sejarah, kemudian BGST dan juga ekonomi ya Pak. Terima kasih sekali atas kehadirannya sini. Dan juga rekan-rekan PU dari FKIP yang juga banyak datang juga. Kemudian terutama kepada ibunda saya, kami, ibunda Esnoto Hadisbaya dan ibunda Bibi Mulia, dan juga saudara-saudara dari Banyumas, dan juga ada yang dari Banjarbaroman, ada yang dari Semarang, ada yang dari Bogor, ya, datang jauh-jauh. Terima kasih atas kehadirannya di Purwokerto. Kemudian kepada warga RT 01 dan tetangga yang terdekat, alhamdulillah banyak yang hadir pada acara ini. Kami berdua berkesempatan mendapatkan panggilan Allah untuk tanah suci. Maka pada hari ini kami mengadakan silaturahmi yang berkaitan dengan semacam ya seperti bukan pamitan tapi dari pamitan tapi untuk kembali. Karena sesepuh Banyumas aja itu kembali. Karena tugas saya sakit jadi. Hari ini karena ya memang ada dua pilihan itu ya, tapi pamitan di sini supaya kami itu meminta maaf atas segala kesalahan, dosa dan sebagainya selama kita bergaul. Jadi saya di sini sudah dari 2001 sudah dari 22 tahun tinggal di Arsaminangun, RT 01 RW 6. Ya dengan segala pernah kehidupan di sini, saya kira saya dengan masyarakat di sini seperti sudah saudara sebenarnya. Tapi karena beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami sakit dan kemudian saya istilahnya mengisolasikan diri, bahwa penyakit saya apa istilahnya menular pada orang lain, jadi saya lebih baik saya sendirian saja yang sakit. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2018 sudah penyakitnya sudah pulih lah, sudah sehat. Dan sebenarnya itu kepulihan malah tahun 2019. Tapi sekarang mulai lagi kakinya berat lagi. Jadi kemarin walaupun jalan kaki terus tapi jalannya masih juga sakit, akhirnya fasdu lagi. Saya kemarin naikkan fasdu, kakinya sudah pulih. Karena untuk ke-33 kali ini nanti dari Selasa ke 34 kali ya, supaya lebih mantap gitu ya. Berjalan tidak pegel-pegel, tidak
kejang-kejang. Ya, jadi mungkin kepada tetangga, karena di keluarga kami ini si Noval masih di Jogja, di rumah hanya Kaifa dan neneknya yang akan tinggal di sini, sehingga ya mungkin barangkali keluarga di Arsa Binangun saya menunjukkan kepada mereka ya, pada warga masyarakat ya, kata orang Jawa lebih baik pagar baik dibanding pagar usi. Jadi saya sebenarnya tidak begitu senang gitu masalah pagar usi. Karena pagar besi itu pagar yang memisahkan dengan orang banyak, karena sejak zaman dulu rumah saya tidak pernah dipagar besi, tapi aman-aman saja. Tapi anak-anak dipagar pak, pagar mana taruh pengen. Tapi ya saya ingin dengan pagar tai katanya lebih aman masyarakat dulu itu apa ya, semacam peribahasa orang Banyumasan. Jadi dengan masyarakat harus bisa bergaul dengan baik, meskipun saya tidak ingin dengan bergaul biasanya. Ya, dulu sering bergaul di apa istilahnya di pos ronda dan sebagainya. Tapi sekarang pos ronda juga sepi. Saya kira, oh iya. Terus yang berikutnya, menurut prinsip saya harus minta doa restu kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga haji saya, ibadah haji kami bisa lancar dan dimudahkan, dan kemudian dengan yang penting sehat dan bisa pulang kembali ke tanah air. Saya kira cukup. Terus Pak Cahyono, selamat datang. Terima kasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sugeng Tiadi Anu atas sambutan. Semoga kita semua di sini bisa segera berkesempatan menyusul ke tanah suci. Amin. Sambutan yang kedua dari Bapak Haji Sumanto selaku perwakilan keluarga dari kedua calon jamaah haji. Kepada Bapak Haji Sumanto dipersilakan. Nasib politik saya Pak, Mirawiri ke Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Camat Banyumas, Bapak Ibu ya Pak. Bapak Dr. Asep, rekan-rekan dosen ya, Murawo, warga masyarakat desa sini, namanya Banyak Abang, Murawo. Saya mewakili keluarga besar Bapak Hadi Moto karena beliau sudah almarhum. Saya menjadi keluarga ya, ketua istri saya kedua. Jadi mewakili keluarga yang di Banyumas. Karena kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayah, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini dalam rangka ya mendoakan saudara kita, teman-teman kita ya, Bapak Profesor Sugeng yang akan berangkat dengan ibadah haji. Jadi kita keluarga besar Bapak Ibu untuk bergaul. Istri saya yang nomor 1, kemudian itu nomor 3 dari istri saya. Dan seterusnya. Jadi mau nggak mau saya dipaksa mewakili keluarga apa yang bisa sampaikan ini. Pada orang isi pinter-pinter kabel termasuk Pak Asep itu kemana-mana bareng aku dan satu angkatan. Kemarin saya tahun 2022 dan alhamdulillah
bisa melakukan ibadah haji tertunda, yang tertunda harusnya 2019 tertunda, 2020 tertunda, 2021 tertunda karena COVID-19 sehingga 2022 baru bisa berangkat. Karena itu kami wakil dari pendekat terima kasih kepada bapak-bapak dari ibu yang terhadir di acara ini. Mudah-mudahan bersyukur intinya membantu restu karena Rasulullah dan istrinya akan merasakan menunaikan ibadah haji yang ditunggu-tunggu sekian tahun lamanya. Banyak rekan-rekan yang sudah daftar sampai sekarang belum berangkat, tunggu antrian. Tapi alhamdulillah Sugeng dan istrinya mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ibadah haji. Tadi disampaikan, jadi sampaikan Sugeng mohon pamit ya. Jadi pamit untuk berangkat ibadah, nanti kembali lagi ketemu dengan kita semua. Iya. Kemudian kita juga tadi karena kurang lebih 40 hari di sana mungkin ditinggal ya lumayan mungkin titip nanti PRT dan warga masyarakat nanti titip tempat tinggal dan keluarganya yang ditinggal. Mungkin saya juga sering-sering nyamber ke sini Pak nanti. Ke sini. Dan walaupun juga akan ditinggal lama mungkin warga di sini kan mungkin apa yang perlu disampaikan nanti dari keluarga yang ada saya atau siapa Pak begini ya silakan nanti buat saya mewakili keluarga. Itu yang saya sampaikan secara singkat. Nanti secara terus besar mungkin akan disampaikan Bapak Dr. Asep dan ahlinya. Saya hanya mewakili keluarga lagi mendoakan desa dan nanti istrinya nanti berangkat pulang selamat tidak dalam beberapa ini. Itu yang bisa saya sampaikan kepada keluarga. Apabila ada bentuk lantai yang telah berkenan, mohon maaf yang setulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sumanti atas sambutan. Sambutan yang ketiga dari Bapak Slamet Suprapto selaku Ketua RT. Kepada Bapak Slamet Suprapto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Camat Banyumas yang jauh-jauh bisa rawuh ke sini. Yang kami hormati Al Mukarram Kiai Haji Dr. Asep Dawud Kosasih MPD, ini dari Tasik ini ya. Berarti ini nanti pengaisan dari Tasik itu sangat berat, artinya tosiahnya nanti. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa kita sore hari ini masih diberi beberapa nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat panjang umur, sehingga sore hari ini kita bisa hadir menghadiri undangan dari Bapak Profesor Dr. Sugeng Priadi Enhum untuk dalam rangka Falimatus Safar Al-Hajj. Saya sendiri juga merasa bangga, artinya selaku ketua RT atau yang dituakan di RT sini ada warga kita yang
menunaikan ibadah haji. Saya merasa senang sekali. Artinya Pak Sugeng dengan Ibu nanti insya Allah kalau tidak salah tanggal 15 ini menunaikan ibadah haji. Saya juga merasa bangga sekali, artinya wilayah kita ini sudah banyak yang haji, Pak Asep. Alhamdulillah, walaupun warga 30 tapi yang haji sudah separuh lebih, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya warga 30 di RT 1 itu semuanya bisa naik haji. Amin. Dan saya bangga sekali, artinya di wilayah RT kita, RT saya itu punya Bapak Profesor. Itu yang dibanggakan khusus di wilayah RT 1. Walaupun Pak Sugeng di UMP ibaratnya atasan saya, tapi di kampung sini itu juga bawaan saya. Dia harus tunduk dengan saya. Maksudnya aturan, bukan tunduk harus tunduk, itu aturan harus tunduk dengan saya. Walaupun di sana profesor atasan saya, tapi panjenengan di sini dengan saya juga atasannya panjenengan. Mencebut ini humor lagi, humor ini. Terus ini merasa bangga lagi, merasa bangga sangat ini, artinya punya profesor. Kebetulan di RT 1 itu bukan Pak Sugeng saja, warga RT 1 kebanyakan tenaga pendidik. Ini kebetulan Bu Suwarti itu dosen psikologi UMP berdomisil di tempat saya. Ya harus tunduk dengan saya, harus ya. Walaupun dia dosennya di sana. Nun sewu, saya bangga sekali. Nun sewu, Pak Asep. Juga nanti saya didoakan juga, Pak. Mudah-mudahan saya dicepatkan. Saya sudah 13 tahun menunggu haji, Pak. Pendaftaran 2011 sampai sekarang belum. Pak Sugeng saja yang di belakang saja saya sudah berangkat. Itu yang adil siapa itu? Nah, Allah, nah, itu saya daftar 2011, Pak Sugeng daftar baru berapa? 12. Berarti kan orang adil Gusti Allah kayak. Dan ini nah ini loh, yang non sewu Gusti Allah, non sewu, saya pakai dulu tebakan, supaya saya cepat sama-sama dengan seperti kayak Pak Sugeng. Nah, ini sekilas dari RT 01. Juga saya atas nama wakil dari RT 1 yang didoakan dari warga khususnya Pak Sugeng mendoakan panjenengan supaya nanti awal dari pemberangkatan dari rumah menuju ke tanah suci dalam perjalanan diberi kesehatan, diberi kelancaran, juga nanti di dalam pelaksanaan ibadah semuanya dikemudakan, kelancaran, juga nanti pulang ke Indonesia lagi, Pak, ya, dengan selamat predikat haji. Nah, syukur saya harapkan Pak Haji Sugeng niku mangke dados haji ingkang mabrur. Nggih, haji mabrur mongko tambah nyah nyoweh. Nggih, nah alhamdulillah. Nggih, niki wis sampun niki jane mun nyah nyow niki. Nggih, tapi bar haji mungkin malah nambahi maning nggih. Nah, nggih. Niku nyuwun sewu Pak Asep, Pak Samad, ngapunten kula sekedar maringi perwakilan saking Arca khususipun RT Tunggal kangge Pak Sugeng. Mungkin niku mawon Pak Asep, Pak Sugeng mbok wonten salebet kula nyuwun gunging pangapunten. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Prof. Sugeng bersama Ibu, yang saya hormati Pak Ustadz Asep dan yang saya hormati Pak Jaja Sudrajat, dulu sahabat saya waktu saya sangat gemelar karena beliau dapil penggelar unggir saya lupa dari berapa dapil 5 dari fraksi Partai Nasdem. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi di kediaman Prof. Sugeng dalam rangka Walimatus Safar atau pamitan haji serta pengajian. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya juga bingung ini selaku Camat Banyumas, tapi ini wilayahnya senior saya ini Purwokerto Timur gitu. Tapi karena mungkin dipas-pasin aja lah, karena beliau keluarga besarnya di Pekunden, jadi kehadiran saya tidak mencaplok wilayahnya Mas Kristanto, Camat Timur. Nanti saya telepon habis ini minta maaf. Nah, saya dipaksa ini nyambut di wilayah Mas Kris, tapi nggak ngurangi bengkoknya Mas Kris lah, insya Allah. Yang pertama, kami mewakili masyarakat mengucapkan selamat menjalankan rukun Islam yang kelima pada Prof. Sugeng bersama Ibu. Mudah-mudahan dari mulai berangkat sampai kondur lagi senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan nanti menjadi haji yang mabrur Allahumma. Kemudian mudah-mudahan di sana bisa menjalankan semua rukun-rukun haji, kondur juga nanti dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, kita saling mohon maaf nih Pak, mudah-mudahan kita semuanya saling memaafkan sehingga Prof. Sugeng di sana nyaman ibadahnya. Kemudian kami mohon doa agar yang hadir di sini, terutama yang belum haji, kita di Pak RT katanya duluan daftar tapi kok nggak diabsen-absen, itu apa mungkin ya? Itu bisa mungkin terjadi betul? Bisa ya? Karena usia mungkin kemarin bisa ya. Karena saya juga baru daftar tahun berapa, 2000 waktu di Kembaran 2018 mungkin, jadi ya masih lama sekali lah. Yang penting mudah-mudahan sehat dan bisa haji juga. Mungkin itu saja, dan nanti saya mohon tausiahnya dari Pak Ustadz agar kita semua senantiasa mengingat ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Pak Jajan ditunggu main ke Banyumas karena kalau Pak Andi sering, dan alhamdulillah berkat dengan Pak Jajan dan Pak Andi Noya, Banyumas akan dibangun kota lama dibantu dari anggaran Kementerian PUPR 15 miliar. Insya Allah 9 Juni ini mudah-mudahan tanda tangan kontrak. Karena saya di Banyumas sering belajar sejarah dan budaya dengan Prof. Sugeng. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi selamat menuju ibadah haji, mudah-mudahan sehat, selamat dan kondur bareng yang lain. Matur nuwun, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oka, sahabat saya masuk, kemarin juga ya masuk. Masukkan dan Ibu. Tadi pagi Bapak Sugeng kemarin ya, kasih jabatan itu. Ya, katanya Pak Sugeng nggak salah ini undangannya untuk dosen FKIP UNP. Saya kapan dosennya, kalau diangkat sih mau juga. Itu sebenarnya untuk umum aja kok. Jadi, wah saya bisa berhutang nih. Jadi kalau di dalam politik Bapak Ibu sekalian, hadir di sebuah tempat yang bukan dapilnya itu
pahalanya lebih banyak. Mas. Jadi saya memang agak sering layaban di tempat-tempat yang bukan kapilnya, jadi pasti bukan kaitannya dengan cari suara. Pak Oka tahu betul juga untuk ini, tapi juga saya main ke Bonokeling juga, kemana-mana begitu, ke Banyumas. Bahkan SMP 1 Banyumas itu sekarang menjadi juara literasi, karena waktu itu saya hadir di sana. Ada ini mungkin untuk kawan-kawan pengajar ini, waktu itu saya diundang di SMP 1 Banyumas itu, guru dan murid juga karyawan meluncurkan 64 judul buku, dan bukunya dipajang waktu itu. Nah, saya hadir di sana mungkin karena background saya wartawan. Saya tulis waktu itu di Facebook, ini luar biasa, baru kali ini saya diundang untuk peluncuran buku di sebuah sekolah SMP yang guru, murid, dan karyawannya menulis buku. Tahu saya di Jakarta pun, saya lama di Jakarta belum pernah ada. Nah, kemudian ada kawan dari, karena saya dari media group, Metro TV, wah itu menarik, diliput. Akhirnya diliput nih Pak Sugeng. Akhirnya Banyumas, SMP 1 Banyumas mendapatkan liputan 2 hari, yang 1 harinya panjang lebar, ya, bahwa ini ada sesuatu yang menarik dalam pers, itu disebut layak berita. Nah, jadi akhirnya sekarang diundang, dinobatkan menjadi salah satu SMP yang tingkat literasinya terbaik, ya, masuk terbaik. Jadi ini mewakili Banyumas juga. Kita bersyukur karena di Banyumas ada sebuah SMP yang sekarang menjadi pembicaraan di tingkat nasional. Itu Pak Oka sebagai camat untuk bangga ada SMP seperti itu. Dan sampai sekarang saya dengan Bu Enda, kepala sekolahnya masih, saya bilang, kan di sana ada anggota dewan banyak itu, komunikasi sama yang dapilnya sana. Iya, saya udah ngomong, tapi kayaknya gimana ya Pak? Ya sudahlah, ini sampai sekarang komunikasi terus. Dan sejauh untuk pendidikan, saya kira kemajuan menulis, membaca yang dilakukan Prof. Sugeng itu saya kira bagian dari menyelamatkan peradaban juga. Pak Sugeng itu unik nih Bapak Ibu sekalian. Saya itu kan belum terlalu lama kenal beliau. Saya anggota dewan tahun 2019, tapi saya kenal nama beliau. Ini orang unik. Saya waktu itu kontak, saya main dia ke kantor. Akhirnya sejak itu kita bersahabat, dan beberapa kali saya nulis tentang karya beliau. Ini asal tahu, mungkin di sini belum banyak yang tahu, Sabtu Minggu itu kan kadang-kadang ngantor. Loh, Sabtu Minggu ngantor apa ya? Karena supaya nulis tidak terganggu. Saya juga baru menemukan seorang profesor yang dedikasinya terhadap ilmunya luar biasa. Saya sih promokan waktu itu ada wakil ketua MPR dan saya bilang, dan orang Banyumas ini ada orang unik sekali dan Anda harus peduli, karena di Komisi Pendidikan di Jakarta di DPR, namanya Profesor Sugeng, yang menekuni dari awal memilih sejarah lokal. Tidak banyak orang yang memilih sejarah lokal, dan Prof. Sugeng menekuni itu dengan penuh dedikasi. Dari Sabtu ke kantor untuk nulis, dan bukunya luar biasa. Saya tidak tahu tetangga-tetangga di sini diberi atau tidak, atau pernah membaca bukunya. Tapi saya selalu dikasih tahu setiap terbit bukunya. Setiap tahun itu pasti terbit buku baru, bahkan lebih dari 1. Ada kamus Banyumas, kelirumologi, yang terakhir Banyumas versi Marta Birjan dalam bentuk mocopat itu. Kajian-kajian ilmiah yang menurut hemat saya ini Pak RT pun di bawah Pak RT. Tidak saja bangga ada profesor, tapi profesor yang menulis buku secara produktif. Jadi tepuk tangan untuk warga Pak RT yang karena nggak banyak tahu bahwa ada seorang profesor yang menulis terus-menerus. Karena di Jakarta banyak sekali profesor yang jadi ketua ini akhirnya profesor, jadi ketua MA profesor, jadi ini kok ada penelitian dan nulisnya kapan? Gak pernah nulis, gak pernah penelitian, tapi profesor. Nah itu yang mungkin kesan saya mendalam sekali dengan Pak Sugeng. Saya kadang-kadang, Pak Sugeng lagi apa nih?
saya diajak kantor. Pada itu saya naik ke lantai 3 nih Pak Sugeng, dan ikunya di grendel itu. Pak Sugeng bawa kunci sendiri, kita kadang cuma ngobrol berdua. Tapi jangan dicurigai Bu ya, ini ngomong ilmiah soalnya. Bicara soal bagaimana kemajuan Banyumas, bagaimana sejarah digali dan seterusnya. Mungkin yang terakhir, karena saya dari wilayah barat, Pak Sugeng sudah nulis sejarah Banyumas tentang macam-macam, termasuk sejarah intelektualitasnya, sejarah Sokaraja, sejarah Jibarang, segala macam-macam. Cuma bisa nggak Pak Sugeng suatu saat menulis sejarah Lumbir, sejarah Gugelar, bagian dari melengkapi apa-apa yang sudah ditulis supaya orang Lumbir, orang Gugelar juga punya kebanggaan bagian dari Banyumas. Sebab kalau kita bicara kebudayaan Banyumas, Banyumas saya timur terus nih. Padahal yang bagian barat tuh bagian punya hak yang sama juga. Tapi ahlinya agak, saya sebenarnya udah pernah ngajak, cuma memang waktu itu keburu pandemi nih Mas Sugeng. Insya Allah mudah-mudahan sebulan haji saya sebenarnya tahun ini juga mesti berangkat. Tahun 96 sudah umroh, sebenarnya berangkat cuma karena menghadapi tahun politik. Jadi saya tunda mudah-mudahan tahun depan Pak. Asep, sekali lagi saya mendoakan Pak Sugeng mudah-mudahan haji kali ini diberi keselamatan, kelancaran, dan tentu menjadi haji mabrur. Profesor Sugeng dan Ibu yang juga sama-sama akademisi, satu profesor, satu doktor. Menurut saya sekali lagi mungkin profesor Ibu. Sekali lagi terima kasih, saya diberi kehormatan agak kalau nggak ditunda mungkin bisa bareng ini Pak Sugeng hajinya. Tapi karena memang sudah berhitung nih, kayaknya agak repot kalau tahun ini berangkat dan tahun depan juga saya diberi kelancaran. Demikian Pak Sugeng selamat jalan dan Ibu sekali lagi pulang menjadi haji yang mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, al hajjul mabrur laisal jazaa'u lahu illal jannah. Pak Camat yang saya hormati, Prof. Sugeng beserta Ibu yang saya hormati, segenap keluarga besar dari keduanya yang saya hormati, dari Banjar Patroman, dari Bogor, dari Semarang, dari Banyumas dan lain-lain. Pak Jajat yang saya hormati, amatan saya beliau anggota legislatif yang intelek Bapak Ibu. Tidak kalah intelektualitasnya dengan Prof. Sugeng ini. Pak RT yang saya hormati, teman-teman dari Prodi Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, kemudian BGSD, BGSD Prof.
ekonomi ada Pak Agung, lengkap sepertinya, psikologi ada Bu Tri Naimah, ada Pak Haji Joko, lalu akuakultur itu Pak Cahyono dan Pak Ito ya. Kemudian dari LPPF Mas Hafiz juga hadir dan teman-teman yang lain, staf gawe Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya, Pak Ketua RT beserta warga masyarakat sekitar yang saya hormati. Setelah tadi saya mengawali menggunakan bahasa Arab di Muqaddimah itu, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, dilanjutkan dengan menghaturkan sholawat serta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya mohon izin sebagaimana teman-teman terdahulu tadi, Pak Camat, Pak Jajat, Pak Ketua RT, saya atas nama pribadi, keluarga dan teman-teman yang mungkin tadi belum terwakili menyampaikan tahniah selamat untuk Prof. Sugeng, Bu Dr. ini yang insya Allah akan memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan berangkat tanggal 15 Juni. Tentu teriring doa, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Allahumma ja'alhu mahajjan mabrura wa dzanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa saya mengawali dengan tahniah selamat untuk Prof. Sugeng beserta Ibu? Karena Bapak Ibu, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah manusia pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah Azza wa Jalla. Harta dimiliki tidak jadi jaminan bisa melaksanakan ibadah haji. Jabatan tinggi tidak menjadi jaminan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Banyak orang yang bergelimpangan harta sampai akhir hayatnya tidak melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu Prof. Sugeng dan Ibu sekali lagi selamat, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia pilihan Allah yang telah dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu, ada sebuah kata yang menurut saya mendalam maknanya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang dipanggil. Karena itu tidak usah heran Bapak Ibu, untuk haji tahun ini kemarin disiarkan, diberitakan dari Banjarnegara ada seorang yang berprofesi sebagai kusir delman bisa melaksanakan ibadah haji.
di Demak ada seorang yang pekerjaannya sebagai tukang becak, tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi akan memampukan orang-orang yang dipanggil. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu sekali lagi bersyukur kehadirat Allah Prof. Sugeng dan Ibu. Insya Allah tahun ini nanti akan melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa mendapatkan panggilan Allah? Yang pertama, bermunajat kehadiran Allah, agar kita dipanggil olehnya bisa melaksanakan ibadah haji. Berdoa saja belum cukup Bapak Ibu, doa harus kemudian disertai dengan tekad, diwujudkan dalam bentuk ikhtiar yang konkret, bisa lewat menabung, syukur-syukur kemudian segera mendaftarkan diri. Doa terus tapi kemudian tidak memunculkan ikhtiar konkret, menyimpan, menyisihkan uang, semakin menjauhkan dari panggilan Allah. Doa kemudian dilanjutkan dengan ikhtiar konkret, bismillah mulai nabung, bismillah daftar. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara tentang haji itu sebenarnya simpel. Izin meminjam penjelasan Kiai Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah. Haji itu kisarannya hanya berkenaan dengan 4 hal. 1, muter-muter. Yang kedua, lari-lari. Yang ketiga, diam. Yang keempat, lempar-lempar. Kisaran haji itu hanya berkenaan dengan 4 hal itu tadi. Muter-muter maksudnya tawaf, lari-lari maksudnya sa'i, diam maksudnya mabit di Muzdalifah dan wukuf di Arafah, lempar artinya jumroh di Mina. Simpel Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu tidak usah khawatir nanti Prof. Sugeng tentang pelaksanaan ibadah haji yang akan dijalankan, apalagi sudah melaksanakan manasik bersama KBIH. Berangkat di sana tidak sendirian, dibersamai dengan teman-teman yang lain, satu regu, satu rombongan, satu kloter. Petugas haji di sana banyak nanti, dilayani luar biasa karena haji itu tamunya Allah, duyufur rahman, betul-betul dilayani. Makanan berlimpah, minuman berlimpah. Nah, tidak usah khawatir. Pengalaman saya, bayangan-bayangan yang negatif dalam pelaksanaan ibadah haji kenyataannya tidak terjadi di sana. Serba enak makannya, enak ya. Dilayani luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk Jawa, untuk Kabupaten Banyumas Pak Camat, saya tahu persis karena yang menjadi kepala Kemenagnya sekarang Pak Ibnu Asaduddin itu kemarin menjadi ketua kloter saya dengan Pak Haji Manto.
Banyumas punya jargon mangkat bareng, balik bareng. Dan jargon itu betul-betul dipegang teguh, diingatkan terus. Sehingga bagi calon jamaah haji yang resiko tinggi pun, lantas kemudian nanti bisa melaksanakan ibadah secara terukur, karena ketika semangat meninggi luar biasa diingatkan hajinya belum mulai, semangatnya harus diatur, jangan sampai tenaganya dikorsir, jangan sampai ketika nanti pelaksanaan ibadah haji tenaga dibutuhkan kita dalam keadaan sakit dan sebagainya. Betul-betul mendapatkan bimbingan dan lain-lain. Tidak usah khawatir bro, berangkat bareng, balik bareng. Bapak Ibu, walimatus safar ini, walimah itu sebenarnya arti aslinya kan pesta. Biasanya digunakan untuk walimatul ursh, resepsi pernikahan, pesta pernikahan. Inti dari walimah itu sebenarnya adalah apa? Pesta, makan-makan, begitu. Jadi kalau tadi ada sambutan dari Pak Camat Banyumas, ada sambutan dari Pak Jajat, itu dalam rangka apa namanya, nyambung rasa dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentang apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji, insya Allah Prof. Sugeng beserta Bu Dr. Dini ini sudah mengikuti manasik melalui KPI Muhammadiyah. Sedikit saya ingin menyampaikan berdasarkan pengalaman saya dan amatan dari pengalaman terhadap orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Hal yang perlu dipersiapkan itu yang pertama tentang ketakwaan. Makanya doa Nabi Bapak Ibu, manakala dia mendengar ada sahabat yang akan melaksanakan ibadah haji, doa beliau zawadakallahu taqwa dan seterusnya. Artinya semoga Allah menambah, memperkuat, memperbesar ketakwaan panjenengan. Dalam ayat Al-Quran rangkaian tentang haji, Allah pada bagian akhir menyuruh orang yang akan melaksanakan haji itu berbekal. Fatazawwadu, berbekallah kamu sekalian. Yang menarik, setelah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji untuk berbekal, yang tidak kalah pentingnya kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, dan ingat sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengacu ke hadis Nabi, sungguh menakjubkan orang yang bertakwa. Di mana letak menakjubkannya? Kata Nabi, orang yang bertakwa itu punya dua ciri utama. Satu, bersyukur. Yang kedua, sabar. Inilah Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh kita yang akan melaksanakan ibadah haji itu. Satu, syukur. Yang kedua, sabar. Berat terasa ketika mau meninggalkan keluarga, ketika mau meninggalkan saudara, meninggalkan kampung halaman. Akan tapi karena sadar tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji, ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita, bisa daftar nunggunya sekian lama, maka kemudian apa yang tadinya menjadi beban berat hilang.
alhamdulillah, bismillah, labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua Bapak Ibu, sabar. Kalau mau tidak sabar gimana? Daftar nunggu antriannya juga lama, sabar. Belum lagi nanti ketika mengurus macam-macam, sabar. Imunisasi antri, sabar. Kopernya sudah dikirim belum Prof? Sudah ya. Iya, yang lain sudah mendapatkan koper, kita belum, sabar. Belum nanti kita berangkat Bapak Ibu, singgah dulu di asrama haji Donohudan. Itu pun nanti antri, sabar. Ada pemeriksaan di sana, tidak serta-merta kita dipanggil, nunggu antrian, butuh kesabaran. Belum lagi nanti ketika melaksanakan ibadah haji di sana, karena berkumpul seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dari berbagai penjuru dunia, tentu membutuhkan kesabaran. Masya Allah Bapak Ibu, Pak Dimanto ini sabarnya luar biasa. Di sana kan tingkah orang juga macam-macam. Saya masih ingat ketika di Mina itu, dia sedang membetulkan ya kain ihram. Nah itu di sela-sela tempat tidur Pak Camat itu kan, di sana makanan banyak, minuman apa namanya, susunya, susu coklat itu juga banyak. Ada teman yang kemudian menginjak, padahal saya di depannya, qadarullah, tidak muncrat ke wajah saya Pak Camat, muncratnya malah ke Pak Haji Manto di belakang ya. Baju ihram yang putih itu Bapak Ibu akhirnya jadi coklat. Saya perhatikan, marah nggak marah, jadi marah juga, tapi kan ditahan mungkin ya, ingat sedang melaksanakan ibadah haji. Masya Allah luar biasa pengendalian diri beliau. Butuh kesabaran Bapak Ibu. Belakang antri banyak, sabar. Tapi sekarang insya Allah serba tertata dengan bagus. Di Mina Bapak Ibu, tempat buang air kecil besar itu sudah permanen. Jumlahnya sudah ditambah banyak. Pengalaman saya kemarin itu apa namanya, ada kasurnya, ada selimutnya, ya, ada bantalnya, pokoknya serba nyaman lah, Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sabar. Nah makanya di sana nanti Prof Sugeng ingat saya, sabar. Budine nanti diingatkan, Pak Asep sabar. Memang betul-betul dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu. Dan kesabaran itu butuh kelapangan jiwa. Orang-orang yang punya kelapangan jiwa lah ya, insya Allah bisa mengendalikan dirinya. Karena ketika prosesi haji kan kita tidak boleh berdebat, tidak boleh berkata yang tidak semestinya, dan lain-lain. Satu, syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan lupa niat ditata. Semua ibadah itu Bapak Ibu harus pakai niat. Nah, niatnya lillah, harus karena Allah. Semua ibadah juga begitu. Tetapi yang menarik ketika khusus tentang haji, secara eksplisit Allah mengingatkan kita semua, wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umroh, niatnya lillah, karena Allah.
Tapi godaan Bapak Ibu yang bisa memalingkan niat ini betul-betul luar biasa di sana. Tidak sedikit orang kemudian terpalingkan niatnya, terkesima dengan keagungan Baitullah, lupa sebenarnya yang harus diagungkan itu adalah Allah. Justru kemudian terkesima dengan keagungan Baitullah, lupa kepada yang memelihara Baitullah. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim perintahnya itu mengabdilah kepada Rabb hadzal bait, pemelihara ini rumah, ini Ka'bah, bukan kepada Ka'bah. Banyak Bapak Ibu yang terpalingkan, lantas kemudian yang diagungkan itu Ka'bah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, biasanya Bapak Ibu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, emosi keagamaannya itu membludak, semangatnya luar biasa. Bisa jadi karena semangat luar biasa, tidak menyadari nafsu besar, tenaga kurang. Banyak kemarin Bapak Ibu di tahun kemarin itu teman-teman yang mengikuti emosi keagamaan, semangat beragama luar biasa, lantas kemudian menyebabkan tidak bisa mengukur tentang kemampuan fisik diri. Ini nanti gelombang kedua langsung ke Mekah Al-Mukarramah, memakai kain ihramnya di asrama haji Dono Hudan. Tidak ada kesempatan Bapak Ibu untuk mandi dan lain-lain di bandara di Jeddah itu, karena begitu cepat nanti datang, koper nanti segera dimasukkan ke bis, kita nunggu sebentar, setelah itu kemudian kita masuk ke bis untuk kemudian menuju ke hotel. Nah, gelombang kedua itu nanti langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika pertama kali hadir di Masjidil Haram, wah, semangat keagamaan kita meningkat. Melihat Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan lain-lain. Bisa jadi karena saking semangatnya, tiap waktu sholat berjamaah di Masjidil Haram guna mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Nah, kemarin itu di tahun kemarin banyak kasus tenaga diforsir, lantas kemudian tidak sadar prosesi haji belum dilaksanakan. Tiba saatnya melaksanakan ibadah haji tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, Bapak Ibu, kondisinya justru lemah, sakit. Pak Haji Manto beserta Ibu ini termasuk yang bisa mengatur irama melaksanakan ibadah menjelang pelaksanaan prosesi haji. Nanti di sana diatur emosi keagamaannya, semangatnya diatur, anjuran Nabi wala yusyadadin, janganlah kamu mengalahkan agama, harus proporsional. Walaupun kita semangat sedemikian rupa, ingat badan kita punya hak dari kita. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga tentang kebutuhan badan kita. Makan, minum, jangan lupa. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir saya sampaikan, keistimewaan ibadah haji itu dia memadukan beberapa macam bentuk ibadah. Ibadah itu ada yang bersifat maliyah,
harta, infak, sedekah, zakat. Ada yang bersifat Bapak Ibu qalbiyah, zikir, munajat. Ada juga Bapak Ibu haji itu yang bersifat ibadah itu yang bersifat fisik, jihad fisabilillah, berperang ke medan perang. Haji itu ibadah yang memadukan semua bentuk ibadah yang lainnya. Dalam ibadah haji ada unsur qalbiyahnya. Di dalam ibadah haji ada unsur maliyahnya, butuh biaya. Di dalam ibadah haji butuh jasadiahnya, butuh kekuatan fisik, karena di sana kita akan tawaf, butuh kekuatan fisik. Akan sa'i, butuh kekuatan fisik. Akan jumroh, dari tenda ke tempat jumroh juga jauh ya ke jamaah, butuh juga kekuatan fisik. Haji ini ibadah yang memadukan berbagai macam bentuk ibadah yang lainnya. Yang tidak kalah pentingnya, keistimewaan haji bisa menjadikan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu terhapus dosa. Ibarat mereka bayi yang baru lahir. Karena terhapus dosanya, maka kemudian yang tidak kalah pentingnya, doanya mustajab. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak kalah pentingnya kelak balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Jika hajinya masuk dalam kategori mabrur, maka balasannya tiada lain adalah surga. Ibu yang saya muliakan, kita doakan semua Prof. Sugeng beserta Bu Dokter ini sehat, selamat, lancar, Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana mestinya, kembali nanti ke kampung halaman di sini sehat, selamat juga dengan mendapat predikat haji yang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afu indal hisab. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Allahumma ja'alhuma hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sya'yan mastura wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina
innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi Pak Ibu yang saya muliakan, Prof. Sugeng, Bu Dr. Dini yang saya muliakan, demikian Bapak Ibu tausiah dan doa yang baru saja kita panjatkan. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak wis. RT, izin ya. Makasih nggih. Segera berangkat kalau udah doain. Mundur ya. Iya, iya. Depan kok kelihatan. Selamat Pak RT. Ini Pak RT pidato ini. Iya ada gugatan. Apa sih? Pak RT. Mas Samad, nggak pernah lihat kemana? Di mana? Dia sudah sering paham. Bisa Pak Samad. Dapat betul apa? Yor, pergi tambah ya. Iya, diantarkan ikut di mobil ya. Aduh, udah siap. Kalau saya ke Bandung ke Tarik, pokoknya jajan tuh harus Sunda. Aku duluan ya. Oh iya, iya. Ya.
Ya udahlah sudah. Ini Sulung. Ini Sulung. Yang di Oh, ini Sulung. Oh, ini ya. 1, 2, 3 nomor 4-nya itu yang kecil, yang sedang anu proses yang badannya kecil. Ya, kan bapaknya ibunya ya, yang Sulawesi ya. ibunya itu. Itu yang 4, itu yang kecil badannya. 80 ya. Kesini ibu kayak namanya. Mama ayah. Sering ini. Mama di sini, Mama. Masih yang satu juga. Sama-sama begitu, Mbak. Ini sama itu. Emang ngajar SD sama ngajar mahasiswa lebih susah ngajar SD. Ngajar SD. Apalagi ngajar TK. Nah, Ini bisa. ya. Makan. Ya. Muridnya Profesor Sugeng. Ini Bu. Mas, Bajan Patoman. Banjar Patoman itu ada 4 kecamatan, 2 kecamatan berbahasa Jawa, 2 kecamatan berbahasa Sunda. Ya.